Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizmolia Putri, program studi akuntansi kelas AK20A. Di sini saya akan memenuhi nilai ujian tengah semester matematika bisnis. Nomor 1. Jumlah permintaan barang Z sebesar 500 unit jika harga jualnya 100. Permintaan akan turun sebesar 450 unit jika harganya dinaikkan sebesar 150. Tentukan fungsi permintaan barang Z. Langsung ditulis diketahui P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 150, Q1 sama dengan 500, dan Q2 sama dengan 450. P adalah price atau harga, dan Q adalah quantity atau unit. Ditanyakan tentukan fungsi permintaan. Langsung jawab rumusnya P dikurang P1 per P2 kurang P1. Min dikurang Q sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Langsung dimasukin, jadi P sama dengan 100 per 150 dikurang 100. Dan Q dikurang 500 per 450 kurang 500. Langsung dijumlahin, jadi P kurang 100 per 50 dan Q kurang 500 per min 50. Lalu ini ada hasil kali silang, yaitu min 50 dalam kurung P dikurang 100 dan 50 dalam kurung Q dikurang 500. Lalu tinggal dikali pelangi, atau min 50 dikali P sama dengan min 50P plus lalu min 50 dikali min 100 sama dengan plus 5000. Lalu di sini ada 50 dikali Q sama dengan 50 Q dan 50 dikali min 500 sama dengan min 25.000. Di bawahnya min 50P sama dengan 50 Q min 25.000. 5.000 pindah ruas jadi negatif, jadi min 5.000. Lalu di bawahnya min 50P sama dengan 50 Q min 25.000 min 5.000 itu hasilnya jadi min 35.000. Jadi min 25.000 itu sama 5.000 dijumlahin hasilnya min 30.000. Dan dibagi min 50 hasilnya P sama dengan 50 Q per min 50 lalu min 30.000 per min 50. Jadi P-nya adalah min 1 Q plus 600. Lalu nomor 3, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. Diketahui PD P sama dengan 15 min Q, PS P sama dengan 3 plus 0,5 Q, dan T sama dengan 3. PD adalah harga yang diminta, dan PS adalah harga yang ditawarkan. T itu adalah pajak. Kita pakai rumus PD sama dengan PS. Langsung dimasukin, jadi 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. Lalu P dan Q dipisahkan, jadi 15 min 3 sama dengan Q plus 0,5 Q. 15 min 3 dikurang 3 sama dengan 12 sama dengan Q plus 0,5 Q sama dengan 1,5. Jadi 12 per 1,5 itu sama dengan 8, jadi Q-nya tuh 8. Lalu P sama dengan 15 min Q. Tinggal dimasukin, tadi Q-nya 8, jadi 15 min 8 sama dengan 7, jadi P-nya 7. Maka keseimbangan sebelum pajak, P-nya 7 dan Q-nya 8. Lalu ada yang setelah pajak,
menggunakan rumus PD sama dengan PS plus T. 15 langsung dimasukin aja, 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q plus T. Plus 3, pajaknya kan 3. Lalu 15 min Q sama dengan, kita jumlahin aja, 3 plus 3 jadi 6 plus 0,5 Q. Lalu 6 pindah ruas jadi negatif, 15 min 6 sama dengan Q plus, Q-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, Q plus 0,5 Q. 15 kurang 6 sama dengan 9, Q plus 0,5 sama dengan 1,5. Jadi Q-nya tuh adalah 6. Lalu di bawahnya ada P sama dengan, tinggal masukin aja Q-nya 6, jadi 15 kurang 6 itu sama dengan 9. Maka keseimbangan setelah pajak P-nya 9 dan Q-nya B. Penerimaan pajak total pemerintah. Langsung kita masukin, diketahuinya Q1 sama dengan 6. Q adalah keseimbangan barang setelah pajak, dan T itu adalah pajak. Langsung menggunakan rumus Q1 dikali T, masukin aja, jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Lalu yang C, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen. Diketahui P1 sama dengan 9, P sama dengan 7, dan T sama dengan 3. P1 adalah harga keseimbangan barang setelah adanya pajak. P itu yang sebelum pajak, dan T sama dengan pajak. Jawabannya masukin aja rumus P-1, P1 dikurang P. Jadi 9 kurang 7 sama dengan 3. Sehingga jumlah pajak ditanggung konsumen adalah 3 dikali 6. 6 itu dari jumlah keseimbangan barang setelah pajak. Jadi hasilnya 18. Lalu yang ditanggung oleh produsen menggunakan rumus TP sama dengan T dikurang TK. Jadi 3 kurang 3 sama dengan 0. Sehingga jumlah pajak yang ditanggung produsen itu 0 kali 6 atau jumlah keseimbangan barang setelah pajak, jadi sama dengan 0. D. Gambar keseimbangan supply dan demand sebelum dan setelah dikenakan pajak. Pertama itu menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi permintaan. Jadi pakai Q sama dengan 0. P sama dengan 15 min Q. Jadi 15 dikurang 0. Jadi P-nya adalah 15. Lalu P sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 15 min Q. Pindah ruas, jadi Q sama dengan 15. Lalu Q sama dengan 15. P sama dengan 0. Q sama dengan 0, P-nya itu 15. Setelah itu, menentukan titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Q sama dengan 0, P-nya jadi 3 plus 0,5 Q. Karena Q-nya diganti jadi 0, jadi P-nya 3. Lalu P sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pindah ruas jadi min 0,5 sama dengan 3. Jadi lalu 3 dibagi min 0,5 itu hasilnya min 6. Jadi Q sama dengan min 6, P sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, P sama dengan 0. Lalu ini ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva D atau permintaannya itu P sama dengan 15, Q sama dengan 0, P sama dengan 0, dan Q sama dengan 15.
Dan di sini ada kurva penawarannya, P sama dengan 3, Q sama dengan 0, P sama dengan 0, dan Q sama dengan min 6. Dan titik E-nya itu 8 dan 7 yang sudah tadi kita cari di pembahasan pertama. Dan kurvanya seperti ini. Jadi dibentuk menyilang. Ada perpotongan. Selanjutnya di sini ada kurva D, kurva S, dan kurva S setelah pajak, atau kurva permintaan, kurva penawaran, dan kurva penawaran setelah adanya pajak. Kita masukin aja kayak tadi. Dan di sini ada kurva penawaran setelah pajak, yaitu P sama dengan 9, Q-nya sama dengan 0, P sama dengan 0, Q sama dengan 9. Titik E-nya 6 dan 9. Itu yang sudah kita bahas di pembahasan pertama. Lalu buat kurvanya seperti ini. Kita input sesuai angkanya dan garisnya berpotongan. Selanjutnya, soal nomor 5, biaya tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah Rp 45.000, harga jual per unit barang tersebut 1.500, dan biaya variabel per unit 60% dari harga jualnya. Berapakah BEP-nya? Langsung kita input, diketahuinya FC 45.000, P 1.500, dan VC-nya 60%. Atau kita ubah jadi 900. FC itu biaya tetap, P itu price atau harga, VC itu adalah biaya variable. Yang pertama itu kita cari BEP unitnya dengan rumus FC per P dikurang VC. Kita masukin aja 45.000 per 1.500 dikurang 900, jadi 45.000 per 600. Jadi BEP unitnya itu 75 unit. Selanjutnya kita cari BEP harga sama dengan FC per 1 min VC per P. Jadi 45.000 per 1 dikurang 900 per 1.500 sama dengan 45.000 per 0,4. Jadi BEP harganya itu sebesar Rp112.500. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.